Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Devita Yusona, Dinda Safira, dan saya sendiri, Nerli Siotang. Di sini kami akan mempresentasikan satu artikel yang berjudul Minat Investasi Saham Perusahaan Go Public pada Era Pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu judul. Kami mengangkat judul Minat investasi saham perusahaan Go Public pada era pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu latar belakang penelitian. Di Indonesia saat kondisi pandemi COVID-19, semua sektor usaha mengalami penurunan. Tidak terkecuali kegiatan transaksi di pasar modal. Kondisi pandemi COVID-19 sangat terasa dampaknya bagi perusahaan yang melakukan Go Public. Tetapi akhir tahun 2021 berangsur kondisi semakin membaik. Dengan semakin meredanya pandemi COVID-19 dan tidak ada batasan masyarakat untuk beraktivitas, berdampak pula pada kondisi peningkatan transaksi perdagangan saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu pertanyaan penelitian. Yang pertama ada, apakah faktor sikap berperilaku, norma subjektif, pendapatan, dan harga pasar saham secara individual berpengaruh terhadap minat investasi saham pada perusahaan Go Public? Dan yang kedua ada, apakah faktor harga pasar saham memberikan kontribusi yang paling besar terhadap minat investasi saham pada perusahaan Go Public? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang pertama, bertujuan untuk menganalisis faktor sikap berperilaku, norma subjektif, pendapatan, dan harga pasar saham secara individual berpengaruh terhadap minat investasi saham pada perusahaan Go Public. Yang kedua, bertujuan untuk menganalisis faktor harga pasar saham memberikan kontribusi yang paling besar terhadap minat investasi saham pada perusahaan Go Public. Yang kelima, kontribusi penelitian. Peneliti berhasil menganalisis minat investasi saham pada perusahaan Go Public pada era pandemi COVID-19 sampai selesai. Kemudian pengembangan hipotesis H1, faktor sikap berperilaku, norma subjektif, pendapatan, dan harga pasar saham secara individual berpengaruh terhadap minat investasi saham. Hipotesis kedua, faktor harga pasar saham memberikan kontribusi yang paling besar terhadap minat investasi saham pada perusahaan Go Public. Nomor 8, model penelitian, model regresi linear berganda dengan metode penelitian kuantitatif. Jenis data tidak ada, sumber data penelitian menggunakan kuesioner dengan teknik pengumpulan data primer, populasi calon investor yang berminat investasi saham pada perusahaan Go Public dengan sampel sebanyak 127, teknik pengambilan sampelnya judgment sampling, dengan teknik analisis data menggunakan uji ekonometrik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikan semua faktor di bawah taraf signifikan 5%, sehingga hasil hipotesis pertama diterima. Faktor sikap berperilaku, norma subjektif, pendapatan, dan harga pasar saham secara individual berpengaruh signifikan terhadap minat investasi saham perusahaan Go Public pada era pandemi COVID-19. Hipotesis kedua diterima karena nilai koefisien determinasi faktor harga pasar saham paling besar yaitu 0,991 atau 99,1%, sehingga faktor harga pasar saham memiliki kontribusi yang paling besar terhadap minat investasi saham perusahaan Go Public pada era pandemi COVID-19. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Pengujian hipotesis menggunakan uji T dengan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05. Sedangkan hasil pengujian nilai signifikan masing-masing faktor menunjukkan faktor sikap berperilaku 0,000, faktor norma subjektif 0,002, faktor pendapatan 0,003, faktor harga pasar saham 0,000,
Keseluruhan nilai signifikan masing-masing faktor di bawah taraf signifikan 0,05, sehingga semua faktor yang diuji secara individual berpengaruh terhadap faktor minat investasi saham pada perusahaan yang go public. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan dari penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pada jumlah variabel bebas yang diteliti dan tingkat kesulitan dalam mencari responden karena masih suasana kondisi pandemi COVID-19 dan responden masih merasa khawatir untuk diajak berinteraksi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.